KTM selama ini membanggakan sistem pengembangan bakat mereka melalui Rookies Cup dan proyek Moto3 yang didukung penuh, serta membangun jenjang menuju MotoGP lewat Moto2 bersama skuad Ayo Motorsport. Sistem ini terbukti sukses mengantarkan Brad Binder dan Miguel Oliveira meraih gelar juara atau setidaknya bersaing memperebutkan gelar di kategori bawah, sebelum akhirnya naik ke MotoGP dan menjadi pemenang Grand Prix di level tertinggi. Namun kedatangan Pedro Acosta ke dalam struktur balap KTM terasa sebagai momen yang benar-benar besar bagi pabrikan Austria tersebut. Gelar juara Moto3 di tahun pertamanya dan kemajuannya yang pesat menjadi penantang gelar Moto2 pada tahun 2023 telah meyakinkan orang-orang di paddock bahwa potensi Acosta di MotoGP sangatlah luar biasa. Acosta langsung bertarung memperebutkan podium pada balapan pertamanya menggunakan motor RC16 berlabel gas-gas bersama tim Tech3 di GP Qatar dan berhasil naik podium beberapa minggu kemudian di Portugal. Secara keseluruhan, ia mencetak 9 podium gabungan dari balapan utama dan sprint, serta hampir meraih kemenangan di seri Jepang sebelum kecelakaan menggagalkannya. Meskipun Acosta main kasar layaknya pemula pada umumnya, bakatnya tidak bisa disangkal. Tidak ada satu orang pun di pedok yang tidak memprediksi bahwa ia akan memenangkan balapan di tahun keduanya saat bergabung dengan skuad pabrikan KTM. Sayangnya, prediksi itu tidak pernah terwujud. Acosta tidak naik podium hingga Grand Prix Ceko menjelang jeda musim panas. Ia hanya mengumpulkan total 12 podium dari balapan sprint dan balapan utama, namun tidak pernah benar-benar berada dalam posisi untuk menang, kecuali saat sprint di Portimao. Hal yang mungkin lebih menyakitkan bagi Acosta adalah kenyataan bahwa Fermin Aldeguer berhasil meraih kemenangan di musim rookie-nya bersama Gresini Ducati, sementara Raul Fernandez, mantan prospek emas KTM, berhasil membawa Aprilia Satelit meraih kemenangan perdana di Australia pada musim keempat karirnya di kelas utama. Musim ini terasa terbelah menjadi dua bagian bagi KTM yang situasi internalnya diperburuk oleh masalah finansial, sehingga tidak membantu proyek MotoGP mereka. Sejak awal tes sudah jelas bahwa motor RC16 tidak mengalami banyak kemajuan. Meski demikian, KTM sebenarnya telah mengumpulkan susunan pembalap terbaik mereka hingga saat ini. Talenta hebat Acosta dipasangkan dengan pemenang ganda MotoGP Brad Binder, sementara tim Tech3 diperkuat oleh Maverick Viñales dan Enea Bastianini, yang jika digabungkan memiliki koleksi 17 kemenangan di kelas utama. Viñales menjadi satu-satunya pembalap KTM yang menemukan arah yang jelas dengan motor tersebut di awal musim. Perjuangannya meraih podium di Qatar memberikan fondasi yang kuat bagi KTM untuk membangun performa bagi pembalap lainnya, setelah tim akhirnya yakin bahwa setelan motor Viñales adalah arah yang harus diikuti. Setelah 9 putaran musim 2025 berjalan, Acosta belum meraih satupun podium dan hasil terbaiknya hanyalah 2 kali finish keempat. Padahal, pada periode yang sama di musim debutnya, ia sudah mengantongi 5 podium dari sprint dan Grand Prix. Motor RC16 tahun 2025 ternyata tidak sekuat motor tahun sebelumnya dalam hal pengereman, sehingga Acosta tidak bisa memanfaatkan aset terbesarnya. Selain itu, motor tersebut memiliki kecenderungan buruk untuk menghabiskan ban dengan sangat cepat. Masalah getaran akibat karkas ban belakang Michelin yang lebih kaku untuk musim 2024 juga masih menjadi masalah yang terus dihadapi KTM. Menjelang Grand Prix Inggris, kesabaran Acosta mulai menipis. Usai balapan di Silverstone, ia meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima situasi tersebut dan tidak mau bersabar lagi. Ia merasa kesempatan hanya datang sekali seumur hidup dan ia tidak mau menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mencoba menjadi juara, sehingga ia menuntut bantuan nyata dari pabrikan. 2 minggu kemudian ia mengatakan kepada media bahwa jeda 12 hari antara seri Inggris dan Aragon seharusnya cukup bagi KTM untuk membawa sesuatu yang bisa meningkatkan performa motor. Segala kekecewaan ini muncul bersamaan dengan rumor kuat yang mengaitkan masa depannya dengan VR46 Ducati dan Honda untuk tahun 2026. Pada akhirnya, KTM harus menyelesaikan masalah ini dengan berbicara 4 mata secara tertutup dengan Acosta. Tentu saja bakat Pedro Acosta dan pendekatannya yang dewasa terhadap balapan berhasil menutupi fakta bahwa ia sebenarnya masih sangat baru di dunia MotoGP. Pada paruh kedua musim, ia menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara meskipun rasa frustasinya masih terlihat jelas. Podium perdananya di Brno diikuti oleh pembaruan motor yang membantunya bertransformasi menjadi penantang podium yang konsisten di paruh kedua musim. Ia berhasil mengangkat posisinya ke peringkat keempat klasemen, namun hal itu belum cukup memuaskan rasa laparnya akan kemenangan.
Hal ini wajar mengingat sejak tahun 2021 ia selalu menang, dan 2 tahunnya di MotoGP adalah periode pertamanya tanpa kemenangan di ajang Grand Prix. Mantra Ready to Race milik KTM menghiasi semua merek dan aset pers mereka. Namun setelah hampir 10 tahun berkiprah di MotoGP, slogan tersebut terasa semakin meragukan. Hingga saat ini KTM baru mencatatkan 7 kemenangan di MotoGP sejak debut mereka pada tahun 2017. Itu setara dengan 1 kemenangan di setiap 24 balapan Grand Prix. Kemenangan terakhir mereka diraih oleh Miguel Oliveira di lintasan basah Thailand pada tahun 2022. Sementara kemenangan di lintasan kering terakhir kali terjadi saat pembalap Portugal itu menang di Barcelona pada 2021. Sekitar 65 balapan telah berlalu sejak saat itu, yang berarti KTM sudah terlalu lama puasa kemenangan. Terlepas dari semua kesuksesan yang mereka raih di ajang balap lain, fakta bahwa mereka belum bisa menaklukkan MotoGP adalah bukti betapa kerasnya kelas ini. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa sumber daya yang besar bukanlah segalanya. Selama kiprahnya di MotoGP, KTM mampu menggelontorkan banyak dana untuk proyek ini. Jauh lebih banyak dibandingkan Aprilia misalnya. Namun Aprilia meskipun memulai lebih lambat 2 tahun, telah mengoleksi 8 kemenangan Grand Prix. Aprilia juga baru mulai menurunkan motor pemenang pada tahun 2022, 2 tahun setelah KTM pertama kali naik podium tertinggi. Grup Piaggio memang tidak kekurangan uang, tetapi Aprilia selalu beroperasi sebagai salah satu pabrikan yang lebih kecil di grid. Meski begitu, Aprilia mengakhiri tahun 2025 dengan pencapaian musim terbaik mereka, walau sempat terkendala masalah cedera pada pembalap andalan mereka, Jorge Martin. Mereka menatap tahun depan dengan aspirasi gelar yang sah dan memiliki motor yang akan sangat diminati di pasar pembalap tahun 2027. Jika dibandingkan Aprilia dan KTM seharusnya unggul dalam setiap metrik. Mereka bisa dibilang memiliki susunan pembalap yang lebih baik di 4 motornya. Hingga baru-baru ini mereka memiliki sumber daya yang tampaknya sangat besar untuk proyek tersebut. Mereka juga memiliki tim uji yang lebih baik yang kini terdiri dari Dani Pedrosa dan Pol Espargaro, serta memiliki daftar pembalap junior untuk menjamin masa depan mereka. Namun, KTM belum mengubah keunggulan itu menjadi kemenangan balapan yang konsisten. Selalu ada argumen bahwa dedikasi mereka terhadap rangka baja yang kini beralih ke karbon dan suspensi WP yang melawan arus konvensional telah menghambat mereka. Konvergensi atau kemiripan desain motor yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memberikan bobot pada argumen tersebut. Meskipun metode KTM terbukti bisa membuahkan hasil, mereka dirugikan oleh hilangnya beberapa personel kunci, terutama kepindahan Fabiano Sterlacini ke Aprilia akhir tahun lalu. KTM mengatakan mereka hampir mendapatkan investor untuk tim MotoGP mereka, tetapi ketidakpastian yang terus berlanjut mengenai masa depan merek tersebut tidak akan mempermudah upaya menarik bakat teknik terbaik. Di tengah ketidakpastian masa depannya, KTM sudah melakukan uji coba lintasan untuk mesin 2027 mereka dan memberikan komentar positif mengenainya. Sulit untuk tidak melihat tes ini sebagai pertunjukan bagi calon investor dan pemilik KTM bahwa proyek ini masih memiliki kehidupan. Hal ini juga bisa dilihat sebagai pesan kepada Acosta bahwa tim sedang bekerja keras di belakang layar demi kepentingan terbaiknya. Namun tampaknya waktu sudah habis. Menurut jurnalis veteran Manuel Pacino, Acosta dikabarkan sudah menandatangani kesepakatan untuk tahun 2027. Meskipun tidak disebutkan dengan siapa, isyarat kuat mengarah kepada tim pabrikan Ducati. Jika benar demikian, ini adalah langkah cerdas dari Ducati. Hal ini memberikan tekanan kepada Marc Marquez untuk tidak mengulur negosiasi karena Ducati sudah mengamankan seorang dengan potensi besar. Dan jika Marquez pergi, Ducati sudah memiliki jaminan pengganti, waktu yang akan membuktikan kebenaran rumor tersebut. Namun jika Acosta benar-benar telah menandatangani kesepakatan untuk 2027, sulit membayangkan kesepakatan itu terjadi dengan KTM. Mengingat performa motor pada tahun 2025 ditambah ketidakpastian kelangsungan proyek, berkomitmen pada KTM sekarang adalah langkah yang terlalu berani dengan resiko kerugian yang sangat besar. KTM setidaknya masih bisa berburu pembalap besar untuk menggantikan Acosta. Meskipun mereka akan masuk ke pasar dengan posisi tawar yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tidak hanya harus meyakinkan pembalap setelah musim 2025 yang mengecewakan dan di bawah bayang-bayang ketidakpastian finansial, mereka kini juga harus melakukannya dengan fakta
bahwa mereka gagal meyakinkan anak didik mereka sendiri bahwa KTM cukup baik untuk masa depannya. Tidak banyak nama yang tersedia saat ini yang bisa menutupi kerugian besar akibat kehilangan Pedro Acosta, dan lebih sedikit lagi yang bersedia menandatangani kontrak. Acosta unggul 152 poin dari pembalap KTM terbaik berikutnya Brad Binder. Hanya Enea Bastianini dalam musim yang tidak konsisten dan mengkhawatirkan yang mampu mencetak podium dengan RC16 selain Acosta. Pada titik ini, Binder belum benar-benar memenuhi potensi yang ia bawa ke MotoGP. Viñales terlalu tidak konsisten sepanjang karirnya untuk diandalkan sebagai penantang gelar. Sementara pencapaian Bastianini yang kurang memuaskan juga tidak akan memacu KTM menuju tantangan gelar juara. KTM bisa kembali mencoba memperkuat daftarnya dengan talenta muda yang telah mereka kembangkan selama beberapa tahun ke depan. Namun meskipun ada beberapa nama menjanjikan yang muncul, mendapatkan sosok seperti Pedro Acosta lagi akan sangat sulit. Di tangan mereka, KTM sebenarnya memiliki potensi kemitraan dengan Acosta yang mirip dengan Marc Marquez dan Honda saat juara dunia 7 kali itu masuk ke MotoGP. Sekarang, tampaknya mereka harus menerima kenyataan pahit atas salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah MotoGP.